Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Fahmi Alfinar Hairiyah, nomor absen 10. Saya Jasmine Aisyah Syifa, nomor absen 13. Saya Maulida Labibah Nur Azizah, nomor absen 16. Dan saya Nisrina Fasti Hanifah Ananda Hoiri, nomor absen 24, akan mempresentasikan unsur intrinsik cerpen bagian alur. Unsur intrinsik cerpen bagian alur atau plot. Unsur intrinsik cerpen bagian alur meliputi pengertian alur, pengenalan, rumitan, klimaks, antiklimaks, penyelesaian, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 1. Pengertian alur. Alur adalah urutan jalannya cerita di dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan jalan cerita, ada beberapa tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis, yaitu pengenalan, rumitan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. 2. Pengenalan. Pengenalan berkutat dengan awal mula cerita. Biasanya dimulai dengan perkenalan tokoh, biasanya tokoh utama, penjelasan latar dan mendetailkan tema secara keseluruhan cerpen. 3. Rumitan. Rumitan adalah awal mula munculnya konflik yang biasanya terjadi antara tokoh protagonis dan antagonis. Bagian ini menyebabkan bagaimana sebab akibat terjadinya konflik dari antagonis dan protagonis. 4. Klimaks. Puncak konflik atau klimaks adalah keadaan di mana konflik telah mencapai puncaknya. Ketika pertentangan antar protagonis dan antagonis dalam kondisi paling mendebarkan dan mencapai batasnya. 5. Antiklimaks. Antiklimaks atau penurunan masalah adalah bagian di mana konflik mulai mendapatkan pencerahan untuk menuju ke proses penyelesaian. 6. Penyelesaian. Penyelesaian merupakan penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam suatu cerita. 7. Alur maju. Pada alur ini penulis menceritakan jalan cerita secara urut dari awal, yaitu perkenalan tokoh. Situasi kemudian memunculkan masalah, timbulnya masalah, puncak masalah, menurunnya masalah, dan kemudian penyelesaian masalah tersebut berakhir bahagia atau tidak. 8. Alur mundur. Penulis menceritakan peristiwa terakhir didahulukan kemudian bergerak ke peristiwa-peristiwa sebelumnya. 9. Alur campuran. Cerita menggunakan alur campuran apabila susunan peristiwanya ada yang maju dan ada yang mundur. Contoh teks dan unsur intrinsiknya. Baik luar dalam. Di suatu hari yang cerah, terdapat 2 orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, itu di depan rumah ada Tias sedang nungguin kamu. Buruan temui dia, kasihan. Sudah sejak tadi dia nungguin kita. Ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang gak ada gitu ya. Pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Baik Non, Bibi sampaikan. Jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pastinya sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Gak enak kan? Kasihan dia juga anak yang baik kan? Ujar Lisa yang coba menasehati Dian. Kamu itu gak tahu Tias apa Lis? Dari luarnya memang dia orang yang baik, ramah dan juga manis. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar tapi dalamnya pahit tahu. Jawab Dian dengan sinis. Loh, pahit gimana maksudnya Yan? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian.
Tahu nggak sih kamu, Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus jelasinnya. Jawab Dian dengan setengah sinis. Dia itu beda banget sama kamu, Lis. Kamu itu judes, ceplas-ceplos kalau ngomong sama aku. Tetapi setidaknya kamu mempunyai hati yang tulus, Lis. Bukannya sahabat yang baik di luarnya saja, tapi dalamnya busuk. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang, Lis. Jelas Dian panjang lebar kepada Lisa. Perkenalan. Di suatu hari yang cerah terdapat dua orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Rumitan. Dian, itu di depan rumah ada Tias sedang nungguin kamu. Buruan temui dia, kasihan sudah sejak tadi dia nungguin kita, ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang gak ada gitu ya, pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Baik non, Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pastinya sudah datang jauh-jauh, kenapa kamu usir? Gak enak kan? Kasian dia juga anak yang baik Yan, ujar Lisa yang mencoba menasihati Dian. Kamu itu gak tahu Tias apa, Lis. Dari luarnya memang dia orang yang baik, ramah, dan juga manis. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar, tapi dalamnya pahit tahu, jawab Dian dengan sinis. Loh, pahit gimana maksudnya Yan? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian. Klimaks. Tahu nggak sih kamu, Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus dijelasinnya, jawab Dian dengan setengah sinis. Anti klimaks. Dia itu beda banget sama kamu, Lis. Kamu itu judes, ceplas-ceplos kalau ngomong sama aku, tetapi setidaknya kamu mempunyai hati yang tulus, Lis. Bukannya sahabat yang baik di luarnya saja, tapi dalamnya busuk. Penyelesaian. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang, Lis. Jelas Dian panjang lebar kepada Lisa. Unsur intrinsik cerpen, tema persahabatan, alur atau plot maju, setting rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah, tokoh Dian, Lisa, Tias, Bibi pembantu rumah, watak Dian protagonis, Tias antagonis, Lisa netral, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, amanat, dalam menjalin pertemanan harus baik luar dalam dan jangan menjelek-jelekan teman. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.